Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe. Jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like. Selamat menonton semuanya. Setelah Cemre dan Nedim melarikan diri, semua menjadi kacau. Seher terus menangis dan Agah marah. Seher melihat Jeng dan curiga kepada Jeng. Sementara itu, saat Jeng masuk kamarnya, Ceren sudah berada di kamar Jeng. Lalu Jeng menyuruh Ceren keluar. Ceren berkata, "Ini mimpiku untuk memakai gaun pernikahan putih dengan pangeranku. Dan malam pertamaku, aku tertawa, tapi bukan pada diriku sendiri. Aku tertawa padamu, Jeng. Aku mudah tapi sulit dipahami, bukankah begitu? Dia mengejarmu, bukankah begitu? Menjadi mahal karena membosankan dan tidak bisa dicapai, sementara aku menjadi murah, bukan? Apakah kamu membawa suamiku dan melarikan diri dari sini? Maaf, tapi aku tidak menyesal untukmu. Aku kasihan padamu, Jeng." Jeng menjawab keluar. Namun Ceren malah menutup dan mengunci kamar Jeng. "Lihat, kamu kehabisan kesabaran, jangan lakukan." Ceren menjawab, "Dan kesabaranmu sependek acaramu di atas panggung. Apa yang akan kamu katakan? Ayo bicara, katakan di depanku, katakan pada pengantin wanita ini, katakan." Di scene ini, Zipan mengejar ibunya karena Seher mencurigai Jeng atas Cemre dan Nedim melarikan diri. Zipan mengejar ibunya sambil berkata, "Bu, kita bicara dengan tenang dan kamu tidak akan terlibat." Seher menjawab, "Kamu tidak akan mengganggu ibumu." Seher bergegas ke kamar Jeng dan mengetuk pintu sambil mengatakan, "Ketika kamu pergi di panggung itu, kamu memiliki apa yang ingin kamu katakan. Kamu ingin mengatakan sesuatu." Dan kemudian mereka lari dan marah. "Apa yang akan kamu katakan? Ayo bicaralah." Ceren yang mendengar suara ibunya panik dan menyuruh Jeng untuk tidak membukakan pintu. Seher terus berteriak sambil mengetuk pintu sehingga Senis datang menghampiri. Kemudian Jeng keluar dari kamarnya dan mengisyaratkan pada ibunya bahwa ada Ceren di kamarnya. Setelah Jeng menjelaskan pada Seher, Jeng pergi. Tersisa Senis. Kemudian Senis masuk ke kamar Jeng dan Ceren berkata, "Aku bersumpah aku selamat." Lalu Senis menampar Ceren dan berkata, "Keluar dari ruangan ini." Ceren pun keluar dari kamar Jeng. Lalu Senis berkata lagi, "Jangan berpikir kamu dapat berbalik pada anakku karena kamu sudah menyingkirkan Nedim. Jangan membuatku merasa kamu seperti pengantin yang kurang beruntung dengan air mata dan mengutuk kakakmu dengan cara menunggu suamimu, atau aku akan membakar jiwamu." Senis pergi. Keesokan harinya, Agah berada di kantor polisi dan Jeng melihat ibunya keluar rumah dan mengendarai mobilnya. Karena penasaran, Jeng mengikuti ibunya. Jeng berkata, "Apa yang kau lakukan pada mereka, Bu? Apa yang kamu lakukan?" Di scene ini, Senis bertemu dengan Sahin. Sahin ialah salah satu pekerja Agah. Senis berkata, "Apa Tuan Agah memperhatikan ketidakhadiranmu?" Sahin menjawab, "Dia tahu." "Bagaimana status polisi?" kata Senis. Sahin menjawab, "Kami mengalihkan perhatian mereka dengan bicara bohong." "Bagaimana dengan kamera keamanan?" kata Senis. Sahin menjawab, "Tidak ada yang keluar dari rekaman terakhir yang mereka masuki. Aku melihat mereka naik kapal nelayan tua di pelabuhan tanpa apa-apa." "Apa kau gemetar?" tanya Senis. Sahin menjawab, "Aku akan masuk penjara atau ditindas pada akhirnya, Nyonya Senis. Tuan Agah tidak akan membiarkanku tetap hidup." Lihatlah pengecut kecil ini, seolah-olah ini adalah trik pertama yang pernah dilakukan di belakang Tuan Agah. Berkat perawat mengerikan yang menculik harta Tuan Agah dari taman yang penuh dengan pria bersenjata tanpa berdarah hidungnya, Sahin, kata Senis. "Mari kita kembali dari awal sebelum saya berbalik tengah dalam beberapa detik." "Mengapa, Sahin? Kenapa aku memilihmu? Mungkinkah karena Pak Agah? Sekarang katakan pada lari, di mana mereka? Kamu tidak bisa menemukan mereka melambai bendera di kursi roda. Kamu akan menemukannya sebelum orang lain, sebelum mereka dan sebelum polisi. Jika tidak, aku tidak akan melihat air matamu kembali dan selesai," kata Senis. Senis pun pergi. Ketika Sahin sedang menelepon anak buahnya,
Cheng menyerangnya. Cheng berkata, "Kau berkhianat dengan ibuku pada ayahku. Tidak terhormat, di mana pintu kau mendapat makanan. Bicaralah, itu saja. Bicaralah apa yang kau rencanakan dengan ibuku. Apakah hanya seperti itu? Kamu mengikuti mereka ke tempat mereka berada, tapi kamu tidak tahu kemana mereka pergi. Bukankah begitu?" Sahin menjawab, "Aku bersumpah padamu, kami tidak dapat menemukannya." "Dengar, aku belum bisa menemukannya, Tuan Jeng. Biarkan ayahku mendengar apa yang aku dengar juga. Masuk ke mobil," kata Jeng. Jeng menyuruh Sahin masuk ke mobilnya dan dia menelepon untuk menanyakan ayahnya di mana. Saat menuju pada Aga, Sahin berkata pada Jeng, "Aku melakukan apa yang diminta ibumu. Kami tidak tahu selain ini. Ibumu memerintahkan, jadi kami lakukan, dan ayahmu memerintahkan, jadi kami lakukan." Setelah tiba di makam, Jeng melihat ayahnya sedang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa merawat Nedim dengan baik. Sambil menyakiti tangannya, Aga berkata, "Bangunlah kakak, bangun, 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 dan ludahi wajahku. Aku berlutut di kakimu. Apakah aku seorang pria? Apakah aku seorang pria?" Jeng langsung memeluk ayahnya dan berkata, "Baik ayah, baik." Aga terus berteriak. Setelah Aga tenang, mereka duduk dan Jeng mencurahkan isi hatinya kepada Aga. "Waktu aku kecil, aku sangat marah dengan pamanku karena dia selalu di rumah. Dia ada di sebelah Nedim, tapi kamu tidak pernah ada, ayahku. Pamanku mengirim kamu ke tempat yang jauh untuk bekerja sambil menunggumu, jadi aku biasa bilang ayahku akan datang. Ayahku akan datang meskipun aku tahu kamu tidak akan datang. Aku duduk di dinding dengan mata tertuju pada pintu dan aku menunggumu seperti ini. Pamanku selalu di samping anaknya. Dia dan Nedim selalu bermain bersama. Ibu berkata kepadaku, 'Ayolah bermain nak, lihat pamanmu dan Nedim bermain dengan indah. Kamu ikut bermain dan bermain dengan mereka juga.' Aku biasa mengatakan tidak. Ayahku akan datang, ayahku akan datang, aku akan bermain dengan ayahku." Aga langsung memeluk Jeng. Setelah suasana mencair, Jeng berdiri dan Aga bertanya, "Apa yang terjadi dengan ibumu? Katakan." Jeng mengalihkannya dengan menjawab, "Ibu sangat mengkhawatirkanmu ayah, pulanglah." Saat Aga menuju mobil, Aga melihat Sahin ada di mobil Jeng dan berkata, "Sahin, apa yang kau lakukan di sini?" Jeng menghampiri dan menjawab, "Aku lelah ayah, ayo pulang dan santai sedikit. Sahin sedang melakukan pekerjaannya, jangan khawatir." Lalu Aga menghiraukan dan pergi. Jeng menarik Sahin dari mobil dan berkata, "Sekarang ibuku selangkah lebih maju dari ayahku. Aku akan mendahului dia dengan 3 langkah, apakah kamu mengerti?" Kemudian Jeng masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Sahin. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi. Kalau kalian suka videonya, silakan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Bye-bye.